Bismillahirrahmanirrahim, ketemu lagi dengan Nisari. Di video kali ini kita lanjutkan nih sesi terakhir dalam pembahasan latihan soal persiapan PAT. Nah, di video kali ini kita bahas dua bab terakhir di kelas 8, yaitu ukuran pemusatan dan penyebaran data, lalu peluang. Ya, pesan Miss ingat, simak benar-benar, dengarkan pembahasannya, bukan cuman dicatat, di post terus dicatat gitu ya, tapi benar-benar disimak penjelasannya supaya paham. Oke, simak baik-baik ya. Untuk pemusatan dan penyebaran data nanti ada 6 soal ya. Pilihan gandanya ada 5 soal, esainya ada 1. Ya, yang pertama, diketahui data 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 14, 4. Tentukan min dari data tersebut. Nah, min itu apa? Rata-rata ya. Maka rata-ratanya itu tinggal kita jumlahkan seluruhnya dulu nih. Berarti 6 tambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 15 tambah 14 tambah 4. Dibagi, nah banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, tinggal kita tambahin nih. 15, 24, 32, 39, 46, 51, 61, 66, 66, 76, 80, 84. Berarti 84 dibagi 10. Sehingga rata-rata dari data di atas adalah 8,4. Gampang. Berikutnya, diketahui suatu data sebagai berikut nih. Nah, ada rangkaian data, lalu tentukan median. Ingat, kalau mencari median, datanya harus diurutkan. Nah, kita lihat yang terendah berapa? Oh, 3. 3-nya ada berapa nih? 3-nya ada 2, kita tulis. Dicoret biar nggak terhitung 2 kali. Habis 3 ada berapa? Oh, 4. 4-nya ada berapa? 1, 2. Nah, berarti 4, 4. Lalu 5. 5-nya ada 1, 2. Terus lagi. 1, 2. 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7. 1, 2. 1, 2. 8, 1, 2. 1, 2. 9, 1, 2. 9-nya ada 2. Nah, median itu kan tengah-tengah. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ada 15. N-nya 15. Maka median itu data ke berapa? Data ke 15 tambah 1 bagi 2. Data ke-8. Nah, kita cek urutan ke-8 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini dia mediannya. Maka mediannya sama dengan 6. Gitu. Karena dia membagi 2 data menjadi bagian yang sama. Yang di kiri ada 7 angka, yang di kanan juga ada 7 angka. Oke, gampang. Ingat ya, median harus diurutkan dulu. Nomor berikutnya. Diketahui rata-rata nilai dari data di samping adalah 6. Tentukan nilai X. Nah, gimana caranya? Ingat ya, kalau data ini kan berarti rata-ratanya tinggal kita kalikan aja dulu ya. Kali ini Miss tulis di sini deh. Ini kan nilainya, berarti X-nya, ini frekuensinya nih N-nya. Nah, ini sekarang Miss kalikan N dikali X-nya berapa? Ini dikali X, 3 kali 4, ini 12, 4 kali 1, 4, 5 kali 1, 5, 6 kali 6, 36, 7 kali X berarti 7X, 8 kali 2, 16, 9 kali 1, 9. Maka di atas ini kita jumlahkannya, 12 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 36, ditambah 7X, ditambah 16, tambah 9. Nah ini jumlah frekuensinya. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 6 tambah X tambah 2 tambah 1. Nah, sama dengannya 6.
Di atas kita tambahkan 12 tambah 4, 16, 21, 5157, 5767, 6773, 82. 82 ditambah 7X sama dengan 6 dikali. Nah, berapa nih yang bawah? 4, 5, 6, 12, 12, 13, 15 ditambah X. Nah, kita hitung. 82 tambah 7X kalikan 6 kali 15, 90. 90 tambah 6X. Maka 7X dikurang 6X sama dengan 90 kurang 82. X-nya sama dengan 8. Gitu, gampang ya. Jadi prinsipnya tadi kita kalikan dulu nilai dan frekuensi. Lalu kita jumlahkan, lalu jumlah frekuensinya kita juga jumlahkan. Terus nanti dibagi, itulah rata-rata. Gitu, oke. Teliti yang menghitungnya ya. Nomor berikutnya. Tentukan kuartil atas dari data di samping. Nah, kuartil atas itu berarti Q3. Q3 itu adalah data keberapa? Nah, kita cek dulu ini harusnya kan data ke 3 kali N tambah 1 per 4. Nah, ingat ya, kuartil dibagi 4. Kita cek dulu total frekuensinya ada berapa? N-nya 11 tambah 21, 22, 32, 34, 40 N-nya. Maka Q3 itu adalah data ke 3 kali N tambah 1 per N-nya 40 ya langsung ya. 40 per 4. Berarti sama dengan 41 dikali 3 itu 123. 123 dibagi 4 itu 30, 30,75. Nah, kalau lebih seperti itu. Nah, itu data kemana nih? Yang mana? Nah, kita lihat nilai 4. Nilai 4 itu frekuensinya 3. Berarti ini data ke 1 sampai 3. Yang ini itu adalah 8. Berarti data ke 4 sampai 11. Yang ini berarti data ke 12 sampai 21. Yang ini berarti data ke 22 sampai 32. Di sini nih berarti nih. Ya, angka 30,75 kan berarti ada di dalam ini ya. 30,75 ini ada di wilayah ini 22 sampai 32. Nah, berarti kuartilnya Q3-nya ada di sini. Sehingga kita lihat nilainya berapa? Oh, nilainya 7. Maka Q3-nya atau kuartil atasnya adalah 7. Gitu. Mudah ya? Gampang. Kita lanjutkan. Nah, yang ini esai nih. Nilai rata-rata hasil ulangan harian matematika dari 35 siswa adalah 78. Nah, kita anggap aja dulu nih. Ini N1-nya 35, rata-ratanya 78. Jika ditambah dengan sejumlah anak. Nah, sejumlah anaknya kita belum tahu nih. Kita misalkan aja N2-nya itu A. Tapi rata-ratanya kita punya nih, rata-ratanya adalah 94. Nah, rata-rata gabungannya itu diketahui sama dengan 80. Berapa N-nya? Biasa ya, berarti kan N1 kali X1, 35 kali 78 ditambah 94 kali A per 35 tambah A, ini sama dengan 80. Sekarang kita hitung. 35 dikali 78 itu adalah 2730 ditambah 94A sama dengan 80 kali 35. 80 kali 35 itu adalah 2800. Wah, ini langsung aja ya. 80 kali 35 itu adalah 2800. Ditambah 80 kali A, 80A. Berarti 94A dikurang 80A sama dengan 2800 dikurangi 2730. 14A sama dengan, ini kurang ini nih, 70. Maka ke atas A-nya sama dengan 70 bagi 14 sama dengan 5. Nah, berarti tambahan siswanya ada 5 orang. Oke, gampang ya ini esainya. Yang teliti, intinya kita
hitung dulu ya, pokoknya diketahuinya kita tulis dulu jumlah kelompok pertama berapa, N1-nya berapa, rata-ratanya berapa, berarti X bar 1. Lalu N2-nya kita misalkan aja, terserah ya kalian mau apa. Lalu X bar 2-nya berapa, gabungannya berapa. Ya, selebihnya teliti menghitung. Oke, nomor berikutnya. Kita masuk ke peluang nih. Ya, peluang itu nanti ada 7 soal, 6 soalnya pilihan ganda, esainya ada 1. Yang pertama, 3 uang logam dilempar bersamaan. Tentukan titik sampel munculnya paling sedikit 1 angka. Nah, kita ingat, uang logam itu terdiri dari angka dan gambar. Jadi kalau paling sedikit 1 angka, 2 angka boleh ya, 3 angka pun boleh. Nah, 1 angka berarti ada AGG, ini 1 angka. Terus kita pindahkan A-nya di tengah, GAG. Lalu ada GGA. Nah, ini yang 1 angka. Yang 2 angka berarti AAG. Lalu bisa jadi AGA. Bisa GAA. Nah, ini 2 angka. Kalau yang 3 angka ya udah A. Nah, ini adalah titik sampelnya. Ya, jadi ada 7. Oke, kalau paling sedikit 1 angka berarti kan yang nggak boleh nggak ada angka. Berarti kecuali GGG. Kecuali GGG berarti ada 7 ini. Oke, titik sampel berarti disebutkan satu-satunya ya. Berikutnya. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Banyaknya kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Nah, ingat dadu itu 1-6. Kalau berjumlah 8 berarti pertama bisa 1 dan 7 bisa nggak? Enggak, karena kan dadu kan maksimal 6. Berarti pertama dia 2 dan 6. Lalu berapa lagi jumlahnya 8? 3 dan 5. Lalu 4 dan 4. Terakhir 5 dan 3. Ada berapa? 6 sama 2. Sorry, 1 lagi. 6 dan 2. Ada berapa berarti kejadian munculnya mata dadu? Nah, berarti kalau kita misalkan ini kejadiannya A, ada 5. Ya, jadi banyak kejadiannya ada 5. Nomor berikutnya. 2 buah dadu dilempar bersamaan lagi nih. Peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 6. Nah, kita coba dulu kurang dari 6 itu berapa aja sih? Berarti kurang dari 6 itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya ya. Pertama, kita cek dulu yang jumlahnya 1. Nggak ada. Ya, jumlahnya 2, berarti 1 dan 1. Jumlahnya 3, bisa 1, 2, bisa 2, 1. Jumlahnya 4, berarti 1, 3, 2, 2, 3, 1. Jumlahnya 5, bisa 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Nah, cuma segini ya. Kan kurang dari 6 berarti jumlahnya maksimal 5. NA-nya berarti ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. NS kalau 2 buah dadu, ingat 2 buah dadu. Untuk mencari S, 1 dadu, ini kan dadu pertama sama dadu kedua. Dadu pertama ada 6 kemungkinan, dadu kedua ada 6 kemungkinan. Berarti NS-nya tinggal kita kali 6 kali 6, 36. Maka NS-nya adalah 36. Maka peluang kejadian A itu adalah NA per NS. NA-nya 10, NA-nya 36. 10 per 36 sederhanain jadi 5 per 18. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 6 adalah 5 per 18. Oke, gampang. Kita lanjutkan. 2 uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan munculnya 2 sisi angka. 2 sisi angka berarti peluang kejadian A-nya ya cuman 1 ya. Cuman AA doang karena 2 angka. S-nya, S-nya itu kan ya semuanya nih berarti bisa AA, bisa AG, bisa GA, bisa GG. Nah, maka kita tahu nih NA-nya ada 1. Nah, habis tulis deh. NA-nya ada 1, NS-nya ada 4. Sehingga peluang A, NA per NS 1 per 4. Frekuensi harapan dari A,
frekuensi harapan dari A berarti kan karena N-nya itu 80 kali, berarti N dikali peluang A. Berarti 80 dikali 1/4 sama dengan 20 kali. Gitu. Ya, jadi frekuensi harapannya kalau dua uang logam itu dilempar bersamaan sebanyak 80 kali, maka frekuensi harapannya kemungkinannya dua sisi angka itu bakal muncul sebanyak 20 kali. Oke, nomor berikutnya ya. Dalam sebuah kantong terdapat 7 kelereng coklat, 9 kelereng hitam, dan 9 kelereng abu-abu. Jika diambil kelereng secara acak, maka peluang terambilnya kelereng berwarna hitam. Nah, berwarna hitam berarti kan NH lah kita bilang, NH. Hitamnya ada 9. NS-nya berarti total seluruh kelereng. Kelerengnya ada berapa? 7 tambah 9, 16, tambah 9, 25. Maka peluang terambilnya hitam ya 9/25. Gampang ya. Pokoknya kita cari dulu kejadiannya itu ada berapa jumlahnya. Terus sampelnya, ruang sampelnya itu ada berapa. Gitu. Tinggal dibagi deh. Ya. Berikutnya. Oke. Sebuah dadu dilempar beberapa kali. Nah, sebuah dadu ya. Agar muncul mata dadu kurang dari 3 sebanyak 20 kali, banyak pelemparan dadu dilakukan berapa kali? Nah, sebuah dadu berarti S-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS-nya ada 6. Muncul mata dadu kurang dari 3, berarti yang kurang dari 3, 1 dan 2 saja. NA-nya ada 2. Nah, ini kan yang ditanya berapa banyak pelemparan dadu. Banyak pelemparan dadunya ini kan berarti N-nya. Padahal kita tahu frekuensi harapan dari A itu adalah N dikali peluangnya. Nah, frekuensi harapan udah diketahui nih 20. Nah, ini kan frekuensi harapannya ya. Berarti 20 sama dengan N dikali peluang A. NA per NS 2/6. Sederhanain jadi 1/3. Maka N-nya adalah 20 dikali 3. Sama dengan 60. Maka supaya dia berkemungkinan muncul sebanyak 20 kali, itu dadu harus dilempar sebanyak 60 kali. Oke, gampang ya. Nah, ini yang terakhir nih esai. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilemparkan bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan ruang sampelnya dan peluang munculnya mata dadu lebih dari 3 dan angka pada uang logam itu ya. Berarti pertama, tentukan ruang sampelnya. Dadu dan uang logam. Nah, dadu dan uang logam dadu itu 1 sampai 6, uang logam itu angka dan gambar. Nah, kalau kita mau tulis bisa dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini kan ada angka, ini gambar, ini angka, ini gambar. Gitu. Dan seterusnya nih ya, angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Nah, maka S-nya, sampel anggota ruang sampelnya ya kita tuliskan semua nih. Pertama 1A. Lalu nggak usah pakai kurung deh. Biar langsung. Ruang sampelnya berarti pertama 1A. Lalu 1G. 2A. 2G. 3A. 3G. 4A. 4G. 5A. 5G, 6A, dan terakhir 6G. Ini 6 ya, 6G. NS-nya ada berapa? NS-nya ada 12. Nah, sekarang peluang munculnya mata dadu lebih dari 3. Ada berapa? Lingkarin dari sini aja ya. Yang lebih dari 3 dan angka. Nah, lebih dari 3 dan angka berarti ini 4A, 5A, dan 6A. Ada 3. Sehingga NA-nya ada 3. Peluangnya, nah peluang A tinggal NA per NS ya. Berarti
sama dengan 3/12. Disederhanakan jadi 1/4. Mudah ya? Nah, sekali lagi, silakan benar-benar dipelajari latihan soalnya, pembahasannya ini ya juga ya. Nah, terus sejak yang video pertama ya, jadi untuk PAT ini ada 4 part videonya. Part pertama itu review materi, part kedua itu pembahasan latihan soal yang pertama, part ketiga itu pembahasan latihan soal yang kedua, part keempat yang ini ya. Jadi bolak-balik aja disimak lagi videonya, benar-benar difahami ya, jangan cuman dilihat-lihat saja tapi dicoba kerjakan ulang lagi. Insya Allah mudah-mudahan nanti PAT-nya berjalan lancar dan mendapatkan nilai maksimal. Oke, sukses buat kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video Misari berikutnya ya.